Sampai saat ini ya lebih dari 80% alhamdulillah selalu melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu ya. Karena itu bagian dari bensinnya kalau kendaraannya yang akan memutar roda kehidupan di sekolah. Sebagiannya ya ada yang agak tersendat dan lain sebagainya, kami memahami. Karena kita tahu bersama kita menghadapi ekonomi yang lumayan sulit di 3 tahun belakangan ini, dari 2019 COVID 2020 kalau di Indonesia ya, awal sampai 2022 awal juga ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai baik. Namun ternyata ada kabar-kabar lagi 2023 katanya begini dan begitu, akan resesi dan lain sebagainya. Sehingga kami dari yayasan selalu ingin membangun komunikasi yang baik dengan para orang tua. Ya, ini memang mestinya semuanya dengar. Tapi kalau ini ada beberapa persen yang dengar, mudah-mudahan bisa disampaikan. Ya. Hal demikian itu memang dilematis, ya, dilematis. Kami selalu menyampaikan dan terbuka bahwa yayasan ini dibangun dengan basis wakaf dan ta'awun. Ya. Basis wakaf itu dibangun dengan dana wakaf dari lahan sampai bangunannya. Lalu kemudian ta'awun itu adalah konsep tolong menolong yang mampu menolong yang lemah. Ya. Lalu kemudian juga yayasan ini dibangun, lembaga ini dibangun dengan konsep non-profit. Secara undang-undang yayasan itu memang non-profit, tapi banyak yang menjadikannya profit, gitu ya. Artinya bisnis. Nah, yayasan ini kita bangun dengan bukan dengan tujuan bisnis, tapi betul-betul insya Allah tujuan sosial. Namun demikian kita juga ingin berkembang, gitu ya. Jadi perkembangannya yayasan ini juga berasal dari wakaf. Jadi wakaf yang setiap tahun, setiap angkatan atau siswa baru itu kita ingin mengembangkan. Dan juga jika ada sisa-sisa operasional itu kita gunakan untuk pengembangan fasilitas dan lain sebagainya. Jadi itu konsepnya. Sehingga konsep manajemen keuangan di sini adalah zero, apa namanya orang akuntansi. Akhirnya itu akan selalu nol ya. Kami dengan seperti itu melihat dari awal kekuatan pembayaran orang tua tepat waktu itu sekitar antara 60 sampai 70%. Ya. Dan dari situ juga lah akhirnya kami yayasan memutuskan bahwa operasional untuk gaji guru dan karyawan kami mematok di atas 70%. Ya. Jadi di atas 70% dari dana yang masuk SPP setiap bulan, 70 sampai 75% itu kita gunakan habis untuk gaji guru dan karyawan. Jadi alhamdulillah walaupun sekolahnya masih baru, walaupun masih kecil, begitu ya, gaji gurunya tidak kalah dengan sekolah besar yang di sekitar sini. Ya. Kalau di tempat dulu saya ngajar, saya nggak usah sebutin ya. Per jam pelajaran itu 50 hari ini tahun ini 52.500 per jam pelajaran. Di Abdurrahman bin Auf, walaupun jumlah siswanya satu kelas hanya 20, bahkan ada yang 14 ya sekarang, 15. Nah ya, insyaallah kecil sekali ya kelasnya, pembagian antara satu guru dengan
murid kalau di sekolah. Yang lain kan rata-rata di atas 35. Satu guru mengajar 30 sekian sampai bahkan 40. Jadi perbandingan gotong royongnya itu jauh sekali, 2 kali lipat. Hari ini Abdurrahman bin Auf dari awal tahun pelajaran 2020, pelajaran baru, kita gaji gurunya 55.000 per jam pelajaran. Ya, ini biar kita terbuka, artinya tahu sama-sama memahami. 52.500 per jam pelajaran. 55.000 per jam pelajaran. Banding tadi hari ini di tempat saya ngajar yang dulu itu 52.500. Saya hari ini masih tercatat terdaftar sebagai guru sertifikasi di salah satu sekolah, sehingga setiap pekan minimal sekali juga saya datang untuk menggugurkan kewajiban saya sebagai guru bimbingan monastik. Di sana, ini sebagai perbandingan pada orang tua, di sana jauh lebih kecil, hanya 25.000 per jam belajar, di bawah setengahnya dari kita. Saya sampaikan ini bukan untuk membesarkan atau meriakkannya, tapi untuk kita pahami bahwa yayasan ini kita bangun, lembaga ini kita bangun memang untuk kemaslahatan, sehingga Bapak Ibu sekalian ketika memberikan infak sedekahnya yang berupa SPP dan lain sebagainya itu, ini betul-betul menjadi niat pahala, gitu ya, niat ibadah, sebuah kewajiban, karena kita menafkahi 30 lebih guru dan karyawan di Abais, ya, lebih dari 30 sekarang, ya. Alhamdulillah sampai bulan ini kita belum pernah terlambat ngasih gaji, belum pernah terlambat lewat akhir bulan gitu ya, sampai menginjak awal bulan. Alhamdulillah. Ini merupakan komitmen dan mudah-mudahan didukung oleh semua orang tua. Nah, apa maksud dari penyampaian hal tersebut? Jadi tidak heran ketika di Abais ini, di Abdurrahman bin Auf ini, setiap kegiatan selalu ada berkonsekuensi pada biaya. Ya, contoh kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya itu ada biaya tahunan. Lalu kemudian ada rihlah, nanti ada camping dan lain sebagainya gitu ya, mukhayam, itu ada juga biaya. Dan biaya di dalam RAB kami selalu ya membuat membuat rancangannya itu selalu memberikan sedikit, ada 20% dari sisa kegiatan, 20% dari dana sisa kegiatan, ya kami simpan itu maksudnya untuk yang pertama, kalau ada yang terlambat bayar, begitu sudah dibayar maka 20% ini adalah untuk dana pengembangan yayasan. Karena untuk pengembangan wakaf juga itu terbatas, ya. Terbatas. Kalau kita membandingkan antara biaya pembangunan hari ini itu tidak mencukupi kalau hanya dari wakaf saja, sehingga kita biasa mengambil dari sisa-sisa dana operasional. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini kami menyampaikannya agar kita sama-sama merasa memiliki. Ya. Walaupun nanti Bapak Ibu sekalian sudah lulus, anaknya tidak lagi di sini, tapi Bapak Ibu sekalian memiliki wakaf. Wakaf itu kan dari kata menahan, ya.
Menahan, artinya ada harta Bapak Ibu sekalian yang ditahan di sini. Ditahan untuk apa? Ditahan untuk fisabilillah. Ditahan untuk digunakan sampai kapanpun, sampai bangunan-bangunan dan lain sebagainya tidak digunakan. Jadi secara hakikat Bapak Ibu sekalian memiliki memiliki beberapa persen. Ya, mungkin sekian persen, ada yang 0,1%, ada yang berapa persen dari wakaf-wakaf yang ada di sini. Ya. Itu menjadi nilai tambah bagi Bapak Ibu sekalian yang menyekolahkan anaknya di sini. Apa bedanya dengan mungkin yang menyekolahkan di sekolah-sekolah konvensional yang tidak berbasis wakaf dan tabung? Akarnya adalah ijarah, jual beli jasa. Kalau di sini bukan jual beli jasa, itu bedanya ya. Supaya kita paham. Misalnya di sekolah lain uang masuk sekian, SPP-nya sekian, kalau nggak bayar jadi utang. Di kita alhamdulillah ada yang nunggak sekian bulan, ada dana masuk. Misalnya zakat mal, itu kan bisa untuk pendidikan, bisa untuk duafa, bisa untuk untuk para guru misalnya. Bisa karena sebagai fisabilillah. Kami langsung masukkan ke semua tunggakan-tunggakan. Semua tunggakan ini kita bebaskan, kita Afrika. Ya. Insya Allah tidak ada yang bersifat utang. Tidak ada yang bersifat utang. Seandainya nanti betul-betul ada yang tidak bisa membayar biaya-biaya sampai lulus mengambil ijazah, saya nggak mau nahan ijazah anak Bapak Ibu di sini, oh. Ya, datang ambil silakan, ajukan kondisinya dan sebagainya. Kalau kita masih bisa sama-sama berjuang, kita carikan donatur untuk menutupi operasional, ayo. Jadi nanti kalau sudah lulus, Bapak sekalian, jangan sampai ada yang ijazahnya ditaruh di sini gara-gara ada yang tertunggak. Jangan. Ya. Silahkan nanti dikomunikasikan dengan yang tidak datang juga bahwa sekolah ini, lembaga ini adalah lembaga yang dibangun dengan asas wakaf dan ta'awun. Ya. Jadi nanti kalau sudah lulus tidak ada yang dalam tanda kutip utang gitu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita baru mau masuk ke intinya ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada saat akan kelulusan nanti, ini mungkin sekitar 5 atau 6 bulan lagi, anak Bapak Ibu sudah akan lulus dari sekolah ini. Dan berbeda dengan dulu ya, yang mana kelulusan itu ditentukan oleh ujian nasional yang 3 hari. Kalau dulu anak kita sekolah 3 tahun ditentukan 3 hari. Ya. Sekarang 100% kelulusan ditentukan oleh sekolah. Jadi kalau sekolah mau rada sombong gitu ya. Ya orang tua jangan pada macam-macam lu. Sekarang kelulusannya ditentukan oleh sekolah nih. Gitu. Namun kita ambil positifnya bahwa kesempatan untuk lulus di zaman sekarang itu 99% gitu ya. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena ditentukan sekolah. Orang-orang sekolah itu udah kenal 3 tahun. Masa iya gitu kira-kira ya? Masa iya nggak dibina, nggak terus ujung-ujungnya tahu-tahu langsung nggak dilulusin gitu kan? Saya sampaikan kepada kepala sekolah Ustaz Rahmat, anak yang ditahan dalam tanda kutip kelulusannya, ya, yang ditahan dalam tanda kutip kelulusannya hanya 2.
Yang pertama, yang akhlaknya belum bagus, ya, yang ada akhlaknya belum bagus, dan yang kedua belum lancar baca Qurannya. Ya, masa 3 tahun gak lancar-lancar gitu. Ya. Kalau nanti ada target-target yang belum tercapai, ya, bisa dikomunikasikan, bisa diobrolkan, nambah kayak seminggu 2 minggu sekolahnya gitu ya. Yang lain udah pada nyari SMA, ya, dia nambah seminggu 2 minggu remedial, ya, tambahan. Atau dikirim ke Cipanas laki-laki ya, biar hafalan Quran lebih cepat gitu, lebih fokus misalnya. Karena target kita 3 juz ya, 3 juz 3 tahun. Mudah-mudahan kita semua. Mungkin ada 1-2 orang yang belum. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melangkah ke hal yang berikutnya. Ini sudah dibagikan edaran, tapi ini edaran walaupun sudah ditandatangan ini belum final, kalau belum selesai kalau ya masih bisa goyang ya. Gitu ya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa bertanya kepada tetangga yang sekolah lain. Semuanya sekolah itu ada biaya antara, jadi 2 biaya itu ya, 2 biaya yang lumayan itu biasanya masuk dan mau keluar. Ya, itu sudah lumrah, sudah jadi hal yang memang wajar ya, karena memang memerlukan biaya-biaya. Namun mungkin yang perlu kita musyawarahkan adalah poin-poin dan nilainya, gitu ya. Poin dan nilainya agar semuanya bisa menerima dengan hati ikhlas karena Allah, gitu ya. Saya dikasih satu lembaran, ada ya, habis. Banyak lah, fotokopi 60 lebih. Yang datang baru sedikit. Nah sekarang udah boleh santai-santai, udah sambil buka tuh kotak-kotak putih. Ini mah kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol, santai aja, jangan tegang-tegang. Ya, kegiatan kita sebelum lulus ini kurang lebih tadi saya sampaikan 5-6 bulan. Juni yang paling akhir nanti adalah wisuda. Ya. Jadi selama 6 bulan ini mudah-mudahan kita bisa. Nah, kita bahas pelan ini. Boleh ya kita bahas ya. Jadi kalau ada yang nggak datang, lalu kemudian komplain, protes, udah nggak boleh ya, udah nggak ada komplain protes ya. Yang datang saat ini kita bisa komunikasi, kita bisa ngobrol. Ya. Karena tadi sudah disampaikan di awal oleh Ustaz Rahman bahwa sebagian besar ada anak-anak kita itu ingin melanjutkan ke negeri, ingin melanjutkan ke sekolah negeri, baik itu mungkin di jalur Depak ataupun jalur Dimas, ya, SMA atau aliyah, sehingga kami melihat hal seperti ini juga agak sedikit khawatir dengan kemampuan pelajaran umum anak-anak. Nah, untuk itu di poin yang pertama kami dalam waktu sekian bulan ini, insyaallah 3 bulan ya paling enggak, akan membuat atau memprogramkan penggayaan intensif atau bimbel, bimbingan belajar untuk kelas 3, kelas 9. Supaya apa?
supaya nanti kalau dia masuk SMA misalnya jurusan IPA, ya, dia nggak tertinggal banget gitu loh maksudnya. Atau dia masuk jurusan IPS, ya wawasannya juga sudah lebih luas. Kalau masuk aliyah sih mungkin ya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa baca Quran, sudah punya hafalan hadis-hadisnya banyak, pengetahuan agamanya insya Allah, ya, insya Allah bisa ya dibandingkan dengan dari tempat lain. Sehingga ini perlu ada biaya. Ini 2 bulan loh Bu ya. Ya 3 bulan malah, 3 bulan. Biayanya segitu wajar nggak? Ya. Ini tambahan saja untuk memberikan 3 bulan ya. Januari sampai Maret. Jadi sebulan 50.000 ya. Kalau ada yang bilang nggak wajar ini gimana nih? Oke. Baik. Yang kedua, ini ada tambahan Februari dan Maret untuk pre-out. Kemudian yang kedua, supaya ujian sekolahnya, karena ujian sekolah kita ini nginduk, ya, nginduk, sehingga soalnya itu ya dari sekolah, dari induk. Sehingga kami juga ingin membuat tryout atau ujian, apa istilahnya? Uji coba ya, uji coba tryout itu. Soalnya minimal nanti 2 kali, ya. Februari kita tryout, ini ditambah nanti Maret. Kemudian Maret juga kita akhir dari pengayaan atau bimbel itu. Nanti ada tryout lagi di bulan Maret. Ya. Nah ini biayanya juga. Nah saya sampaikan dulu bahwa Bapak Ibu sekalian nanti tidak ada lagi biaya artinya tidak ada lagi biaya nanti semester ini untuk ujian. Mid semester, semesteran akhir sudah nggak ada, semua kita sudah include-kan masuk ke sini. Ya. Jadi untuk tryout itu 2 kali kami berikan biaya 100.000. Kalau ini gimana? Silakan. Ya, 2 kali untuk semua mata pelajaran yang dibimbelkan. Insyaallah sebelum liburan ini nanti teman-teman di sini akan menggodok programnya, sehingga jadwal mapelnya anak-anak kelas 9 ini akan berubah, ya, akan berubah di semester ini. Ya, mereka khusus. Nah, ini biayanya 100.000 tadi untuk ujian, 2 kali tryout, dan itu tadi butuh biaya juga. Gimana? Di sini ibu-ibunya. Ibu-ibu biasanya yang paling dominan. Bapak-bapak mah ikut aja. Insya Allah ya. Ini ibu-ibu mau melihat angkanya. Ini kok bulat banget ya, pengen dikurangin. Bener gak? Bener. Insya Allah ya. Berdoa. Ya, dilanjut poin ketiga ya. Nah, kita lanjut poin ketiga. Gimana dilanjut ya? Yang poin 2 gimana? Oke. Baik, administrasi kedinasan. Ya, baik, administrasi kedinasan ini rata-rata sih di semua sekolah ada. Kami berikan. Jadi sebenarnya biaya ini juga setelah kami studi banding. Karena kami belum punya pengalaman untuk melaksanakan ujian kan, baru pertama. Sehingga kami studi banding ke beberapa sekolah, kami bertanya apa aja sih itemnya, biayanya berapa sih. Alhamdulillah beberapa teman itu ngasih. Inilah contoh di sekolah kami. Kaget juga, kok begini? Gitu ya. Kemudian ujian tasmin akhir dan sertifikasi DEPA. Nah, kalau ujian tasminnya mungkin ini internal, paling nanti ada istilahnya kalau asesor atau apa namanya, ya, yang akan datang melihat
hanya melihat, mengontrol bagaimana ujiannya. Kenapa kami butuh ini? Kenapa kita berikan ini maksudnya? Kami ada kekhawatiran kalau nanti sertifikasi RIPAK ini digunakan di SMA saat daftar jalur tahfiz, saat daftar misalnya di aliyah. Ini jadi poin. Harus disertifikasi supaya karena pemegang bagian keagamaan kan di RIPAK ya. Sebenarnya bisa saja kami berikan sertifikasi dari sekolah, sertifikat dari sekolah, tapi dirasa kayaknya kurang, nanti khawatir kurang kuat, sehingga nanti kami akan bekerja sama dengan Departemen Agama ya Kota Bogor. Jadi logonya itu dan capnya itu ada diketahui oleh Depak Kota ya. Ini sudah dilakukan. Sekali lagi sebelum kami sampaikan ini, kami sudah studi banding ya. Ini sudah digunakan oleh beberapa sekolah SMP yang lain ya, khususnya SMP-SMP yang ada program tahfiz gitu. Dan biayanya, ujian dan sertifikatnya itu 150.000. Bagaimana? Kalau ini kayaknya jangan ditawar ya. Nanti nggak jadi sertifikatnya sepotong. Yang tadinya 4 jadi A5. Yang kelima, ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah ini UAS ya. Kalau dulu namanya UAS. Inilah yang ujian akhir dan pengganti UN ya. Sebenarnya pengganti UN itu kan ANBK. Tapi maksudnya itu di sekolah. Di sekolah itu nanti anak-anak ada beberapa ujian itu kita lebur di sini ya, ujian akhir sekolah dan ada ujian kelulusan. Tadi disampaikan Ustaz Rahmat kalau di kalender akademik itu Juni itu kalau untuk program kelas 7, kelas 8 ujian kenaikan kelas Juni. Namun kalau untuk kelas 12 itu biasanya memang kegiatannya lebih cepat ya. Bahkan Mei itu sudah nggak ada, Mei akhir itu mungkin atau Juni itu sudah nggak ada kegiatan lagi. Sehingga nah ini juga kita ada biayanya 150.000 sama seperti biaya ujian akhir semester. Ini juga sudah ada ya, makanya tadi saya bilang sudah lebur di sini ya, sudah masuk ke sini include. Nah kemudian ini yang agak besar ya, asesmen nasional dan ijazah. Saya akan sampaikan apa adanya ya. Kenapa ini berbiaya? Kenapa ini berbiaya? Mungkin tahun depan ini biayanya tidak sebesar ini, mungkin ada bahkan lebih kecil, jauh lebih murah. Waktu Bapak Ibu sekalian dari masih ingat kita rapat di tahun pertama, yang hadir lumayan banyak. Waktu menentukan sekolah atau anak-anak kita, karena namanya sekolah baru pasti akan mengikut ya. Sehingga waktu itu kita sepakati setelah kita presentasikan perbedaannya antara begini dan begini ya, karena namanya di awal, waktu itu kita di awal masih khawatir dengan banyaknya aturan pemerintah termasuk masalah UN ya. Ternyata begitu kita jalan COVID, UN hilang gitu. Kalau tahu UN hilang mungkin kita akan tetap ke formal, di kelas formal waktu tahun pertama ya. Tapi karena ada kekhawatiran itu, kita dengan kurikulum yang kita susun 30, 40 pasti banyak kendala kita kalau masuk ke formal, karena nanti ada ini sampai terakhir ada ujian nasional. Tapi ternyata ya ujian nasional hilang gitu ya.
di tahun kedua, tahun pertama COVID. Ya, di tahun pertama, angkatan pertama itu induknya, kita menginduknya ke Diknas non formal yang sudah waktu itu kita sudah sampaikan perbedaannya apa. Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan dari segi hak-hak dan kewajibannya di mata hukum, di mata pemerintah nggak ada, sama sekali nggak ada perbedaan. Ya, hanya perbedaannya adalah dalam aturan-aturan Diknas, aturan-aturannya untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam. Ya. Sehingga ini ada biaya untuk kita berikan, ini diberikan ke sekolah induk. Ya. Jadi biaya ini akan kita bayarkan ke induknya. Yang pertama, asesmen nasional. Asesmen nasional ini sudah dilaksanakan di kelas 8 tahun lalu. Asesmen nasional ini memang tidak semua siswa terlibat, tapi ada beberapa siswa yang terlibat. Namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Waktu itu kita asesmen nasionalnya dilaksanakan di SMP 5 di kota, ya, dekat rel kereta. Kemudian nanti juga ijazah, ya. Ijazahnya juga ini akhirnya kesepakatannya memang kita harus membayar di akhir. Jadi dari awal sampai akhir kita nggak pernah ada istilahnya itu pemberian lah atau pembayaran di sekolah induk. Di akhir baru diminta mengambil ijazah, nih bayar, gitu kira-kira. Kalau di PKBM lain, saya sudah tanya, rata-rata di atas 1 juta biayanya. Ya, teman-teman pesantren, teman-teman sekolah lain di daerah Jakarta yang menginduk juga, karena teman-teman di pesantren tahfiz atau di sekolah tahfiz itu kadang-kadang nggak mau ribet itu dengan urusan kedinasan. Jadi nggak mau berkutat dengan masalah-masalah kedinasan, sehingga yang ngurusin itu adalah sekolah induknya. Jadi kita hanya membayar saat akhir. Rata-rata di atas 1 juta, 1.500.000 bahkan ya. Kalau kita alhamdulillah, nah ini dengan teman juga hanya biayanya 750.000. Dan ini juga sudah pakem gitu ya. Ya, saya sampaikan segini biayanya. Bolehlah nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau bertanya, bisa bertanya ke sekolah-sekolah lain untuk yang jalur PKBM, Diknas non formal, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan? Tafadhol, sudah nomor 6. Atau nanti sekalian setelah selesai ya, biar cepat. Yang ketujuh adalah sampul ijazah dan legalisirnya. Sampul ijazah ini kalau mau, ini yang bagus, yang kayak sampul rapot ya. Kalaupun tidak, kita boleh pakai yang maaf. Kalau itu mah murah. Kalau maaf murah paling juga 20.000 ya. Sudah sama ya, sudah bagus, sudah pakai glossy ya. Paling 10.000 mungkin. Berapa tuh? Maaf yang kertas tuh. Pengennya itu kalau pas wisuda ya bagus gitu. Itu pengennya kita ya. Pas wisuda megangnya itu tulisannya kan bagus gitu, yang tebal ya. Nah ini sebenarnya ada beberapa itu bisa dikurangi. Ini biaya, antara biaya jadi 50.000. Ini mau dikurangi nggak? Sampul ijazahnya itu kemarin berapa sih? Di 60.000 kalau nggak salah. Kalau rapot waktu itu kan bayarnya 75 ya.
75 itu sudah dengan kertas selama 3 tahun gitu maksudnya. Kertas raportnya kan itu juga dicetak ya, bukan pakai kertas biasa kalau semester. Di 75 itu sudah sampai kelas 3 gitu sampulnya. Nah, kurang lebih segitulah biayanya. Ya kalaupun dikurangin ini paling 75. Atau mau sedekah 25-nya tambahannya ya. Nanti terakhir. Oke. Yang ke-8. Ini hafal atau wisuda, ya wisuda lulusan. Ini dengan biaya segini, RAB-nya rencana kami itu dilaksanakannya di halnya hotel gitu ya, yang bagus. Bagaimana? Nah kebetulan begini, jadi ada anak abais yang dulu tahun pertama yang sekarang pindah ke Imam Bukhari, itu ada hampir 17 orang. Maksudnya mereka itu kalau wisuda sendiri di sana 17 orang cuma sedikit gitu. Kita mau gabungkan ke sini sehingga orang tua santri yang agak jauh rumahnya dan dia dari luar kota, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari mana, itu mereka nanti akan kami tambahkan dikena cas untuk biaya hotel 1 malam dan kegiatannya di hotel, jadi enggak kemana-mana, di ballroomnya hotel. Nah, keren ya? Wisuda akbar. Kemungkinannya ada 2 itu yang agak terjangkau dari sini jaraknya. Yang pertama yang di di Bukit Cimangun. Bogor Rupanya Icon. Bogor Icon. Atau di sebelahnya yang sana sedikit Bogor Valley. Ada 2 itu sih yang baru kami mau jajaki ya, gitu. Mau dijajaki ke sana. Kalaupun tidak, yang mana ya? Boleh orang tua lewat pos nanti untuk memberikan saran, memberikan sumbangsi usulan pikiran nanti ya. Nah kira-kira itu kami ini baru rancangan, biayanya sekitar 300.000 itu nanti dapat makan. Kalau di Cipanas sih murah. Kami sudah survei kalau Cipanas. Bapak Ibu mau nggak di Cipanas? Sekalian liburan. Enggak, sekalian nginap di sana. Jadi sewa hotel gitu kan. Di Cipanas itu 150.000 sudah dapat hotel yang ada kolam renang, sekaligus anak-anak boleh renang setelah perpisahan. Boleh makan. Makanannya buffet, ya. Makanan buffet itu sudah dengan konsumsi dan sebagainya. 10.000 per orang. Ya, belum dengan acara ya. Maksudnya 150.000. Ini kalau kami perkirakan, ya mudah-mudahan kita dapat kan mirip-mirip seperti biaya rapat ya. Biaya rapat itu kalau kantor-kantor kurang lebih di 200.000. Nah 200.000 biaya masuk hotel misalnya per orangnya, kemudian ditambah biaya kursi orang tua. Ada kudu kursi orang tua kalau yang tadi yang makan gitu. Biayanya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti gimana caranya kami rencananya mau dicukup-cukupkan. Tapi kalau ini nanti ternyata biayanya tidak sesuai, kami akan sampaikan lagi lewat pos mungkin, ya musyawarah lewat pos. Jadi ini dengan perkiraan kegiatannya di hotel tadi, ya kegiatannya di hotel, kemudian itu sudah dengan acara yang disusun oleh para guru, ya macam-macam lah, kurang lebih insya Allah 300 mudah-mudahan ya. Tidak mewah juga, tidak juga terlalu ya sederhana gitu ya. Yang penting berkesan gimana ya. Dan rencananya kami ingin mengundang salah satu ustadz kibar untuk memberikan nasihat terakhir untuk anak-anak. Jadi sekaligus ada taklim di situ, ada kajian. Nanti gambarannya kalau wisuda kita itu nggak ada acara band ya. Nggak ada musik ya, nggak ada musik. Jadi
kami juga sudah mulai menyusun bagaimana susunan-susunannya yang mirip-mirip seperti wisuda kampus, ya, wisuda kampus. Namun nanti kami sisipkan di situ ada kajian, rencananya salah satu orang tua santri, salah satu orang tua murid, ya, Ustadz Subhan Bawazir. Karena anaknya sekolah di sini, ya. Mudah-mudahan beliau bisa sempat untuk bisa memberikan kajian singkat pada saat perpisahan nanti, ya, pada saat wisuda nanti. Kemudian yang ke-9 adalah ini jas alma mater. Kami mau memesan jas untuk dipakai saat wisuda, baik itu ikhwan ataupun akhwat. Untuk akhwat itu jasnya agak panjang atau model yang blazer yang agak panjang. Nanti untuk baju yang itunya bisa dicari sendiri. Kalau laki-laki ikhwan nanti pakai gamis, rencananya pakai gamis putih, kemudian pakai jas yang dari sini yang kita pesankan. Kemudian pakai peci, ya, gambarannya gitu. Kemudian kalau untuk akhwat pakai gamis hitam mungkin, ya, kerudung hitam, terus nanti pakai jas gitu, jas akhwat. Model wisudanya tapi bukan pakai toga, tapi pakai medali, ya, gitu. Wisudanya pakai medali, pengalungan medali insyaallah, dan pemberian ijazah, ya. Pemberian kelulusan. Itu gambarannya untuk biaya. Kenapa menjadi 300 dan 200 tadi kami sampaikan, ya. Adapun yang 300 ini, kalau yang 200 ini memang harganya sudah lebih segitu, ya, untuk jas. Lalu kemudian untuk yang tadi makmul atau wisuda ini yang nanti kemungkinan setelah kita fikskan, ya, kalaupun ada perubahan nanti akan ada komunikasi lanjutan, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah rihlah akhir sekolah. Nah, ini mah saya serahkan kepada anak dan orang tua, mau jalan-jalan atau tidak, perpisahan. Kalau bahasa anak sekolah mau pengen perpisahan, kemarin katanya pengen ke Bandung, pengen ke Jogja, pengen ke Malang, oh, jauh banget, ya. Mau ke mana, Bek? Saya bilang ini mas silakan, Bek, diatur, dikomunikasikan dengan orang tua. Jangan sampai ke Jogja, tapi yang ikut hanya 20 orang. Kan gak seru, karena yang lain gak mau ikut, terlalu berat biaya. Paket ke Jogja itu sekarang rata-rata minimal 1 juta. Ya, minimal 1 juta, kan? Kalau Bandung ya mungkin masih murah, ya, masih ada paket 400 atau 500 mungkin dengan menginap 1 malam ke Bandung. Paket travel, ya, paket yang travel. Biaya, kalau pengalaman saya memang biaya antara paket travel dengan kita kelola sendiri. Jadi kita sewa bis, kita cari hotel dan sebagainya, HTM ke tempat-tempat wisata kita bayar sendiri, itu biayanya agak jauh beda. Ya, pengalaman ngurusin siswa dulu itu ya paling beda 15%, paling besar ya. Istilahnya untungnya, ya, marginnya kalau pakai diurus sendiri. Kalau pakai travel enak, tinggal naik, duduk, semua udah diurusin, ya, gitu. Jadi nanti bisa jadi pertimbangan. Apalagi jumlah sedikit mah udah nggak usah macam-macam, pakai travel. Kalau mau kemana-mana, kalau urus sendiri itu, kecuali kemarin saya tawarkan ke anak-anak, mau nggak ke Jogja tapi backpacker, ya. Ini anak-anak SMP sudah harus diajari mandiri. Hari ini nih anak santri di Cipanas, saya bilang ke orang tuanya, mohon orang tua wali santri tidak melakukan penjemputan. Suruh anaknya pulang sendiri naik angkot. Yang ke mana? Ke Bengkulu aja nggak pernah dijemput, nggak pernah diantar sama orang tuanya. Jalan sendiri berdua, kan 2 orang santri dari Bengkulu.
naik pesawat sendiri, datang nanti sendiri. Zaman Sumpah Pemuda dulu Bapak Ibu sekalian, yang ikut acara Sumpah Pemuda dari seluruh Indonesia itu usianya boleh dicek. Rata-rata hanya antara 14, 13 sampai 17 tahun. Ini paling tua-tua 20 tahun. Ini anak kita sekarang usia 15 tahun masih takut kemana-mana. Coba. Saya tuh sangat iri ya dengan santri-santri di sekolah teman saya, IDN Jonggol. Di sana, nah ini program Januari ini mereka nanti umroh backpacker 1 sampai 3 bulan. Umroh backpacker mereka 1 sampai 3 bulan, anak SMK. Saya tadinya mau ikut itu Januari tapi nggak jadi. Jadi mereka sewa apartemen, sewa rumah warga yang jauh. Tapi mereka sampai sebulan minimal di sana. Anak SMP-nya mereka bisa dilepas ke Lampung hanya dengan modal, mereka dikasih modal 100.000, harus bikin produk atau beliin apa saja kemudian kalian jual, gandakan uang 100.000 itu sebanyak-banyaknya, lalu itu yang akan jadi bekal mereka sampai ke Lampung, sampai ke titik Lampung baru mereka pulang lagi, tidak dibekali, tidak dituntun sama gurunya. Itu anak IDN SMP. Nah makanya kemarin saya tawarin anak-anak, mau nggak ke Jogja tapi backpacker, cari naik kereta yang ekonomi ke Jogja itu 150 ada. Ya, jadi pulang pergi 300. Hotel cari di Traveloka, cari begini. Ya, cari yang paling murah. Saya pernah nginep di Jogja semalam hanya 100.000, hotelnya bagus. Itu sudah bisa masuk, kalau anak-anak bisa 4 orang lah, antusias. Makanan murah, ya, cuma 5.000 sekali makan. Kalau sarapan ada 3.000. Takut. Takut hilang ya. Aiman mau nggak Aiman? Nanti dicoba. Iya. Wah, kalau kan seru kayak gitu. Jadi mereka nanti kemandirian akan keluar. Naik MRT aja Pak Ustaz. Hah? Naik MRT ke Jakarta. Atau, waduh, itu mah belajar anak SD. Boleh juga ya. Cobain MRT. Nah, itu untuk rihlah akhir sekolah. Ya, nanti ini masih ada waktu sampai bulan Juni. Biasanya kalau rihlah kan paling Juni atau Juli ya. Malah kalau yang COVID dulu itu gara-gara COVID mereka tertunda 1 tahun. Sudah masuk SMP anaknya, mau itu katanya perpisahan SD. Hah? Kan udah masuk. Baru diizinkan gitu. Nah, kira-kira begitu untuk biayanya, sehingga di total di luar rihlah, di luar tadi untuk jalan-jalannya itu 2 juta. Adapun ini target ya, target penyelesaian biaya. Mudah-mudahan Februari nanti bisa masuk 20%, Maret sudah 40%, 20% lagi, April 20% lagi, Mei 20% lagi, Juni 20%-nya lagi, sehingga selesai 100%. Mudah-mudahan diberikan rezeki, diberikan lancar. Ya, ini ajuan atau pengajuan dari kami, proposal dari kami ke orang tua. Mangga silakan apabila ada yang ingin dikoreksi atau negosiasi dan lain sebagainya, kami persilahkan dengan demikian insyaallah.